Kita masuk pada halal haram kegiatan panitia kurban. Dia mendapatkan harga sapi di angka 21 juta. Berarti iurannya berapa? 3 juta. Padahal kemarin sahibul kurban diminta untuk iuran 3,5 juta. Berarti di situ ada selisih berapa? 500.000 per orang. Pertanyaannya, sisa ini punya siapa? Panitia sebagai orang yang diberi amanah. Kalau dia dikasih fee oleh penjual sapi, berarti fee punya siapa? Ada yang nyari sapi di Boyolali, di Gunung Kidul, di Jogja dan sekitarnya untuk dikirim ke Jakarta. Pertanyaannya, lelahnya ini, biaya-biaya ini seharusnya tanggung jawab siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada halal haram kegiatan panitia kurban. Pertama, saya akan memberikan rincian terlebih dahulu untuk kasus panitia melakukan pengadaan sapi. Panitia melakukan pengadaan sapi ada dua kemungkinan. Satu, panitia menjadi wakil bagi sahibul kurban. Panitia jadi wakil bagi sahibul kurban. Bentuknya gimana Pak panitia jadi wakil bagi sahibul kurban? Panitia menawarkan diri kepada sahibul kurban, siapa yang mau berkorban, kami bisa mencarikan sapi. Sehingga di posisi ini panitia belum dapat sapi. Dia belum dapat sapi, belum transaksi sapi dengan penjual dan seterusnya. Lalu kemudian ada beberapa orang sahibul kurban yang tertarik untuk iuran sapi. Dan karena dia adalah wakil dari sahibul kurban, yang namanya wakil, dia harus melaksanakan sesuai yang diamanahkan oleh yang mewakilkan. Ada kaidah yang mengatakan al-wakil bimanzilatil muwakkil. Yang namanya wakil, kedudukannya itu sama seperti yang mewakilkan. Saya ulangi ya, wakil itu kedudukannya sama seperti yang mewakilkan. Sehingga tasarruful wakil, aktivitas muamalah yang dilakukan oleh wakil itu mengikuti apa yang terbaik untuk yang mewakilkan. Apa yang dilakukan oleh wakil dalam beraktivitas muamalah itu mengikuti apa yang terbaik dari orang yang mewakilkan. Sehingga dia akan berusaha untuk memilihkan yang terbaik. Dia akan berusaha untuk bekerja yang terbaik karena status dia orang yang diberi amanah. Baik, selanjutnya, jika ternyata ketika posisi dia sebagai wakil sahibul kurban, dia mendapatkan harga sapi di angka 21 juta. Berarti iurannya berapa? 3 juta. Padahal kemarin sahibul kurban diminta untuk iuran 3,5 juta. Berarti di situ ada selisih berapa? 500.000 per orang. Pertanyaannya, dari harga sapi dan iuran ada selisih. Pertanyaannya, sisa ini punya siapa? Punya sahibul kurban atau boleh menjadi hak milik panitia? Jawabannya, punya sahibul kurban. Kenapa punya sahibul kurban? Karena panitia hanya wakil, sehingga dia harus menjelaskan sesuai kondisi real ketika dia melakukan akad. Harganya sapi 21, berarti iurannya harusnya 3 juta. Sementara sisa 500 terkumpul di panitia, maka wajib untuk dikembalikan oleh panitia. Sudah? Yang kedua, bagaimana kalau penjual sapi ngasih fee? Penjual sapi ngasih fee misalnya 1 juta. Tapi fee itu tentu saja kan penjual tidak menghubungi sahibul kurban 7 orang tadi. Dia langsung kasihkan ke panitia. Per sapi 7 juta. Per sapi 1 juta. Pertanyaannya, fee yang diberikan oleh penjual sapi itu milik panitia atau milik sahibul kurban? Milik panitia atau sahibul kurban? Ya, pemilik sapi atau penjual sapi ngasih fee 1 juta lewat panitia. Nah, 1 juta ini milik sahibul kurban atau panitia? Wallahu a'lam. Ini coba. Baik, saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Di sebuah instansi pemerintah ada bagian pengadaan. Lalu kantor membutuhkan ATK dengan budget total 30 juta. Dan kemudian tentu saja untuk melakukan pengadaan itu bukan kepala kantor yang turun Pak, tapi bagian apa Pak? Bagian pengadaan. Bagian pengadaan yang berhubungan dengan toko ATK. Setelah dilakukan transaksi dengan total nilai 30 juta, toko ini memberikan fee amplop ke bagian pengadaan. Pertanyaannya, boleh diterima atau tidak? Kenapa? Soal? Boleh? Kembalikan enggak? Jadi amplop ini misalnya isinya 5 juta. 5 juta ini haknya siapa? Bagian pengadaan atau haknya kantor? Kenapa? Hanya kantor.
karena dia kan wakilnya kantor. Sehingga yang belanja 30 juta ATK ini bukan dia tapi kantor. Berarti diskonnya punya kantor. Nah terus haknya bagian pengadaan ini apa? Loh, bukannya kamu sudah digaji? Kau bekerja untuk instansi tempat kau bekerja, dan karena itu kau digaji baik bulanan atau sesuai dengan proyek yang ada. Maka kalau ada fee dari klien atau supplier, itu seharusnya haknya tempat kau bekerja, bukan milik dia pribadi. Insya Allah kita paham ini. Yang paham korupsi ngerti. Berarti kalau begitu Pak, jika bagian pengadaan ini statusnya adalah orang yang diberi amanah untuk melakukan pengadaan, sehingga saat dia dikasih fee itu dikembalikan kepada pihak kantor. Pertanyaannya, panitia sebagai orang yang diberi amanah, kalau dia dikasih fee oleh penjual sapi, berarti dia punya siapa? Sahibul. Nah, panitia kemudian protes. Ya terus kita yang capek-capek nyari sapi, bahkan kadang keliling ke kampung-kampung, bahkan orang Jakarta nyari sapinya ke Jawa. Orang Jakarta nyari sapi kan ke Jawa, beda pulau ya. Ada yang nyari sapi di Boyolali, di Gunung Kidul, di Jogja dan sekitarnya untuk dikirim ke Jakarta. Pertanyaannya, lelahnya ini, biaya-biaya ini seharusnya tanggung jawab siapa? Sahibul korban. Maka panitia boleh minta fee dari sahibul korban sebagai pihak yang menyuruh. Panitia boleh minta biaya semua kebutuhan pengadaan, karena dalam posisi ini panitia telah bekerja untuk mereka. Ini yang disebut dengan wakalah bil ujroh, menjadi wakil tapi minta bayaran. Contoh yang lain seperti praktek just tip ya, yang banyak dilakukan oleh sebagian ummahat ya. Itu just tip. Kalau misalnya saya titip ke seseorang, Pak, kamu kan mau umroh, saya titip parfum Pak ya, kayak gini. Oh saya tahu mas, ini kayaknya 100 real. Langsung saya kasih uang 100 real. Udah, Bapak berangkat bawa parfum itu, ternyata memang harganya 100 real, tapi ada dikasih diskon 5 real. Diskon itu punya siapa? Punya just tipper atau punya konsumen? Punya konsumen. Kenapa? Karena just tipper di sini wakilnya konsumen. Memang ada beberapa skema akad just tip. Nah, salah satunya adalah skema wakalah. Kalau skemanya wakalah, di mana konsumen bayar dulu, lalu uangnya dibawa oleh just tipper, maka nanti dia harus menjelaskan atau dia harus menyampaikan sesuai kondisi real. Kalau ada diskon ya sampaikan ada diskon. Dan just tipper berhak terhadap fee atas kerjanya sesuai kesepakatan. Sampai di sini dipahami insyaallah. Baik. Sekarang kita beralih yang kedua. Status panitia sebagai wakil dari penjual sapi. Skema yang terjadi kalau dia sebagai wakil dari penjual sapi, berarti panitia sudah melakukan kerjasama dengan penjual sapi. Misalnya dia datang ke penjual sapi minta izin, Pak tolong sapi 1 sampai 5 jangan dijual ke siapapun, takjub ya, kami yang ngetem 1 sampai 5 ya. Nah kemudian izinkan kami untuk menjualkan ke jamaah kami. Akhirnya dia tawarkan kepada jamaah di masjidnya, ada 5 gambar sapi. Kan nunggu waktu itu, nunggu waktu sampai sekian hari. Sementara si pemilik sapi minta segera dibayar DP. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab bayar DP? Sahibul korban atau panitia? Sahibul korban atau panitia? Kenapa panitia? Dia wakil dari. Kalau wakil dari penjual apa harus DP dulu? Baik. Dalam hal ini sebenarnya dia nggak perlu bayar DP karena wakil itu diberi kepercayaan untuk menjualkan. Pak tolong jualkan barang ini, tapi kamu bayar DP dulu. Namanya bukan wakil. Itu berarti kamu beli barang saya, ini kau beli barang saya, dah nanti setelah kau beli kau boleh jual ke orang lain. Nah kalau dia wakil dari penjual sapi, berarti sebenarnya dia nggak perlu bayar DP, tapi dikasih batas. Misalnya sepekan untuk menawarkan ke jamaah. Kalau nggak ada yang tertarik kembalikan, agar dia nanti bisa buka penawaran keluar. Sampai di sini paham ya? Ini status panitia sebagai broker dari pemilik sapi. Nanti fee-nya dari pemilik sapi. Fee dia dari pemilik sapi. Ya? Yang ketiga, panitia jualan sapi. Kalau panitia jualan sapi, berarti dia harus beli dulu. Karena syarat oleh seseorang itu boleh menjual adalah sudah membeli alias sudah memiliki. Baru kemudian setelah itu dia menerima, barulah dia boleh jual ke orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak, jangan kau menjual barang yang tidak kau miliki. Saya belum punya mobil,
Saya foto mobil orang, tak upload, tak iklankan, dijual harga sekian. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena saya tidak memiliki. Kau menjual mobil, sementara kau tidak memilikinya, tidak boleh. Menawarkan boleh, tapi menjual tidak boleh. Maka dalam hal ini, kalau panitia mau menjadi penjual sapi, ketentuannya adalah dia DP dulu ke penjual sapi, sehingga sudah membeli sapi itu. Selanjutnya dia terima dengan cara datang ke kandang untuk melihat, untuk menerimanya. Baru setelah itu dia boleh menjual ke para jamaah. Nanti dia boleh ngambil margin dari aktivitas ini. Baik, insya Allah tiga ini dipahami bedanya, baik. Jadi kalau yang pertama, dia dapat instruksi dari sahibul kurban untuk mencarikan barang. Kalau yang kedua, dia diberi hak oleh pemilik sapi untuk menjualkan barang. Kalau yang ketiga, dia beli dulu, setelah itu dijual ulang dengan ngambil margin. Dan tiga-tiganya boleh, namun ada aturan yang berbeda. Baik.